Kalau cerita bidadari cocok nggak deh? Cocok. Emang kalian tahu bidadari? Atau apa yang kalian tahu tentang bidadari? Oh, kalau cantik bidadari dia, tapi nggak pakai jilbab. Setan. Oh, setan cantik bang. Gimana? Apa yang adik-adik tahu tentang bidadari? Ustaz mau nanya. Bersayap. Oh, ayam bersayap, ayam. Kalau karena dia bersayap, ayam bersayap. Masa bidadari? Ustaz waktu itu dengerin cerita gini. Ada mas-mas anak muda, dia pengen nyari calon istrinya itu 1 putih, 2 pandai masak, kemudian 3 apalah lagi. Akhirnya dibawain rice cooker. Loh kok saya cari istri? Kan kau bilang putih. Ini putih rice cookernya. Pandai masak. Cepet dia masaknya. Makanya jangan salah. Oke, apa yang adik-adik tahu tentang bidadari? Ayo cepet. Mulus. Kalian yang jawab mulus emang udah balik? Ustaz, inilah anak zaman now, Ustaz. Mereka udah tahu mulus, pakai skincare nggak? Hah? Bidadari itu glowing nggak? Glowing. Tahu dari mana? Emang di TV ada bidadari? Oke, Ustaz ajak kalian buka halaman terakhir surat Ar-Rahman. Ustaz belalangnya belum selesai ya, karena Ustaznya ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, bidadari dulu sebentar lah ya. Belalang apa bidadari? Oh. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa bunyi ayatnya? Yang ayat 70? Kata Allah apa? Fihinna khairatun hisan. Apa artinya? Oke, bidadari itu Allah bilang yang pertama apa? Baik. Yang kedua apa? Cantik. Berarti adik-adik yang cowok. Kalau nanti kalian nyari bidadari, yang cantik dulu atau yang baik dulu? Baik tapi hitam gimana? Tadi udah sepakat, yang baik dulu atau yang cantik dulu? Baik tapi hitam? Alhamdulillah. Adik-adik yang belakang aman kalian. Karena yang depan-depan yang hitam pun diambil juga. Asal yang pertama apa? Baik. Maka Allah ceritain bidadari itu bukan cantiknya dulu. Ini cantik tapi sekali ngomong ngalah-ngalahin. Ngalah-ngalahin siapa? Hah? Nyalahin apa? Oh, ngalahin Kak Ros. Tapi Kak Ros putih. Tapi dia galak. Pilih yang mana? Yang di belakang agak-agak hitam dikit, hitam manis lah, tapi baik. Pilih Kak Ros yang putih, cantik tapi galak, atau yang agak hitam manis tapi baik? Alhamdulillah. Ingat ya kalian, Allah dulukan baik sebelum cantik. Kalau begitu, adik-adik yang di belakang, yang perlu itu dijaga akhlaknya, baiknya atau fisiknya? Mantap. Kalau ada cewek cantik tapi DM cowok, Assalamualaikum AA. Hah, gimana? Yang cowok balas apa kalian DM-nya? Waalaikumsalam teteh. La ilaha illallah. Oke, dia nanya, gimana kabarnya?
Bukan. Kaifa haluka? Jawabnya apa? Berarti kalian belum baca cerita Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf digodain sama cewek, ngomong apa Nabi Yusuf? Apa kata Nabi Yusuf? Ayo. Waktu ada cewek godain Nabi Yusuf, dikunci semua pintu-pintu. Yusuf, come on. Nabi Yusuf balas apa? Ayo. Wih, dia bilang kata ustadznya, penjara lebih baik buat aku. Mau dipenjara ustadznya? Ustadz mau dipenjara atau digodain cewek? Adik-adik, waktu Nabi Yusuf digodain sama cewek, Nabi Yusuf ngomong apa? Ayo buka surat Yusufnya, cepat. Udah habis waktu kita ini, cepat. وراودته التي هو في بيتها. Ayo, bismillah, surat Yusuf. وراودته التي. Ayo kakak, ayat berapa itu kak? Masya Allah, pinter-pinter yang solihah-solihahnya. Gak usah amin, udah pinter kok. Oke, baca terjemahannya. Baca terjemahan. Satu aja, jangan rame-rame, nanti gak kedengaran. Satu. Yang cowok denger ya, denger nih. Kalau digodain cewek ngapain? Tuh dengerin. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Jadi Nabi Yusuf tinggal di rumah cewek itu. Oke? Adik-adik yang cowok, bayangin ya, kalian tinggal di rumah cewek, cantik cewek. Terus disiapin iPhone 14. Kemon. Kalian datang nggak? Datang nggak? Datang nggak? Beneran? Oke, lanjut kak, lanjut. Oke, akhirnya wanita itu menutup semua pintu-pintu. Kalian tinggal berdua. Halo. Tinggal kita berdua. Aku dan kau, suka dan kau. Ayo, tinggal berdua. Yusuf sama wanita tadi. Lihat apa reaksi Nabi Yusuf. Tadi semua pintu sudah dikunci. Terus dipanggilnya Yusuf. Lanjut kak. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Nah, Nabi Yusuf bilang apa? Aku berlindung kepada Allah. Adik-adik, kalau di DM, apa kabar? Jawabnya apa? Mantap. Gitu dong. Ustaz, tadi kalau salam boleh jawab. Kalau salam nggak apa-apa, wajib jawabnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, teh. Apa kabar? A'udzubillah. Nanti kalau kalian ladenin, lanjut besok. Udah dulu ya, aku mau sholat asar. Oke. Besok lagi ya. Oke. Oh, lanjut lagi. Kita ketemuan di mana besok? Di rel kereta. Kapan, Jam 5. Kereta apa? Kahuripan. Ustadz kasih informasi sih. Oke ya, bayangin deh. Nabi Yusuf digodain cewek, di rumah dikunci pintu. Nabi Yusuf ngomong apa? Aku berlindung pada. Bahasa Arabnya apa? Ma'ahadallah. Kalau bahasa yang kita pahami, a'udzubil. Adik-adik, kalau ada cewek godain kalian, kalian ngomong? A'udzubillah doang. Woi, dosa lo minal syaitonir rajim. Dosa lo minal syaitonir. Janganlah, wong dia cewek, sakit hatinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia bukan setan. Oke, siap? Kalau ada cewek godain kalian cowok, ingat jawabnya gimana? Titik, jangan minasyaitonir rajim. Tak boleh. Kenapa Pak Ustadz? Inilah yang disebut ganteng-ganteng soleh. Ini tampang ganteng, dipanggil cewek,
Hai. Sini dong, kunci pintu. Bismika Allahumma ahya. Weh, a'udzu. Terus diam atau lari? Lari. Diam lagi. Larilah. Nanti malam minggu kan, boncengan di belakang. Ngomong apa? Mantap, dia langsung turun. Ustaz, saya ngomong auzubillah, dia nak turun. Kau ngomongnya tak kedengaran, ngomong kuat-kuat. Dia pegang yang kuat, auzubillah, langsung turun. Ini ngomong dalam hati. Weh, no, Yusuf udah ganteng, soleh. Gimana ketahuan diajakin sama cewek gitu-gitu? Langsung dia lari, ngomong apa? Aku berlindung pada Allah. Ini diajak. Dosa lo, tahu dosa? Tahu dosa? Oh, udah tahu dosa. Ustaz kira kecil-kecil tak banyak dosanya. Ingat ya, kalau ada cowok cakep, ganteng, akhlaknya kayak Yusuf, baru beneran gantengnya. Ini udah hitam, diajakin cewek, ayo. Malu dong. Oke, itu namanya ganteng-ganteng serigala. Oke, ada yang cewek. Kalau ini kan cewek godain cowok. Kalau kalian di DM sama cowok yang cewek, gimana nanti? Auzubillah juga. Beneran. Kok jadi insya Allah? Kok jadi insya Allah? Coba ya. Ini ada kasus. Ya. Ini kan kalian kan solihah kayak bidadari tadi kan, akhlaknya baik. Enggak usah amin, emang udah gitu. Kalian kan solihah kayak bidadari, fihinna khairatun hisan. Udah baik akhlaknya, cantik lagi rupanya. Oke. Kalian akhirnya pergi ataupun menyendiri, pengen menjaga diri, nggak boleh ada cowok masuk ke tempat kalian, nggak boleh ada cowok di area kalian. Kalau tiba-tiba ada cowok masuk ke tempat kalian, kalian ngomong apa? Auzubillah, insyaallah. Jangan insyaallah. Oke, kita buka surat Maryam. Ayo buka surat Maryam. Nah, waktu itu ayat berapa belas? Waktu itu Maryam lagi menyendiri. Dia udah mulai jadi anak gadis, ya kan? Kayak kalian lah. Dia menyendiri, jauh dari keluarga, jauh dari keluarganya. Kemana anak Maryam? Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ayat berapa bang? Apa artinya? Lihat. Kalau tadi cerita Yusuf udah ganteng, saleh. Kalau adik-adik yang cowok, kalian ganteng-ganteng? Serigala, janganlah. Kalian ganteng-ganteng saleh, ingat, kalau ada cewek mulai godain kalian, kalian harus kuat. Makanya kalau cewek udah ngajakin, susah cowok nolak. Tapi karena kalian belajar kisah Yusuf, ada yang godain biar dikasih iPhone 14. No. Ngomong apa? A'udzubillah. Dia bilang, udah mas, gak apa-apa mas, aku gak godain kamu, tapi iPhone-nya buat kamu. Boleh gak? Kalau dikasih iPhone? Ngomong apa sekarang? Alhamdulillah. Apa auzubillah juga? Jangan terjadilah ke kaliannya. Ustaz khawatir kalau kejadian nanti ada cewek meninggal kalian. Ustaz baca berita kapan kemarin tuh ya? Ada pasangan berkemah pacaran dia, anak-anak muda, akhirnya mati karena kena petir. Pum. Dalam tenda. Ngapain biasanya cowok sama cewek dalam tenda berdua? Apa? Mulus. Ndak mulus, kena petir, mati dia. Ini ngeri Ustaz. Na'udzubillah. Makanya kalian jangan, kalau belum halal, jangan kalian jahat-jahatin cewek. Siap? Jangan kalian nakal-nakal, siap? Yang masih punya cewek di luar, buanglah mantan pada mantap. Buanglah mantan pada tempat. Nanti diambil teman kalian, biarin aja lah. Oke ya. Oke, sekarang baca lanjut. Ceritakanlah kisah Maryam. Ini buat akhwat nih, pelajaran. Kalau tadi buat ikhwan, cewek yang godain. Sekarang bagaimana kalau cewek? Oke, ceritakanlah kisah Maryam. Ketika Maryam kemana?
Jadi Maryam cari kos-kosan itu yang di dekat masjid. Cakep nggak? Ini kos-kosan tengah sawah. Nanti banyak cowok jahat-jahat datengin dia, nggak ada yang tahu. Tapi kalau dekat masjid, banyak nggak orang ke masjid? Ini mau jahat-jahat, mau nakal-nakal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar dek, kita tunggu azannya selesai. Parah. Ya, baru mau jahat, baru mau nakal, udah qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jadi. Dia mau maksiat, tak jadi. Itulah bagusnya kalau cari kos-kosan di mana? Siap? Oke. Allah bilang Maryam pergi mencari tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Lanjut ceritanya bang, lanjut. Lanjut ayatnya, terjemahannya. Lalu dia memasang tabir. Lalu masang tabir. Kalau dari pasang tabir berarti ada cowok boleh masuk nggak? Pasang tabir artinya apa? Berarti apa? Dia berikan batas. Di masjid ada pembatas cewek sama cowok. Pembatasnya apa? Beton atau gorden? Padahal cuma gorden doang, tapi orang udah paham kalau gorden berartinya ada pembatas. Kalau pembatas artinya boleh masuk atau enggak? Bedanya toilet putra sama putri apa? Pembatas tengah-tengahnya. Benar? Oke. Jadi Maryam bikin pembatas. Orang udah paham kalau bikin pembatas berarti yang cowok nggak boleh masuk karena ini kamar cewek. Lanjut bang. Tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril. Nah, tiba-tiba Allah kirim siapa? Jibril. Allah tak kirim Israfil, Allah kirim Jibril. Tapi ketika malaikat turun ke bumi, harus nongolnya dalam bentuk apa? Manusia. Makanya adik-adik harus paham, dalam Al-An'am Allah bilang kalau malaikat ke bumi pasti dia sosok manusia. Karena malaikat itu besar banget. Ya, dalam An-Najm Allah cerita. Oke lah, karena waktunya dah mau habis. Allah bilang tiba-tiba Allah utus ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bentuk apa waktu dia nongol? Manusia. Kira-kira kalau malaikat yang nongol dalam bentuk manusia cakep atau ganteng? Ganteng. Ada cowok ganteng nongol di kamarnya Maryam. Adik-adik yang cewek, kalau kalian ternyata lagi sendirian di kamar, kemudian muncul opa. Terus opanya begini. Kalian ngomong apa ke opanya tadi? Ngomong apa? Sarangiu. Weh, jangan gitu. Nih baca cerita Maryam. Apa kata Maryam? Apa kata Maryam? A'udzu birrahmani minka in kunta. Ini pelajaran. Ada cewek menyendiri, cewek solihah kayak adik-adik, calon bidadari surga. Enggak usah amin, udah begitulah nanti jadinya. Oke? Tiba-tiba ada cowok ganteng, cakep nongol di kamar. Apa katanya? Jadi kalau ada cowok ganteng nongol di kamar kalian, kalian jangan baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pergi kamu jin, pergi kamu. Enggak, belum tentu itu jin. Bisa jadi itu malaikat. Ustaz, tapi kalau malaikat persis anak santri Ustaz, mukanya. Itu saya sering lihat dia di soft depan. Itu bukan malaikat. Oke. Tapi kalian nggak boleh panik. Belajar dari Maryam. Maryam itu udah wanita solihah, baik-baik, tapi nggak panikan, nggak juga latah. Lihat apa kata Maryam yang keluar dari lisannya. A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa artinya? Aku berlindung pada Ar-Rahman dari engkau wahai cowok kalau engkau orang baik-baik. Mantap nggak Maryam? Ini kalau bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Weh. Kak, sebentar. Ini Ustaz Israfil, sebentar, jangan. Bukan setan. Oh, kan sakit hati Ustaz. Ustaz ngapain masuk kamar saya? Enggak mau mengamalkan surat Maryam. Enggak boleh dong, ya kan? Tapi bukan bagian itunya. Bagian lihat bagaimana wanita solihah ini tetap menjaga apanya? Lisannya. Kalau itu ternyata dia beneran malaikat, kita yang salah, udah nuduh dia setan. Kalau dia ustadz, kita berarti nuduh ustadz kita
setan. Makanya tetap a'udzu birrahmani. Oke, kalau bahasa mudahnya, aku berlindung pada Allah dari engkau kalau engkau orang baik. Keren nggak? Itulah cerita yang terjadi pada Sarah dan Hajar. Ketika ada cowok mau jahatin keduanya, ternyata cowok-cowok itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga mereka. Sarah kan dulu digituin. Waktu Sarah mau masuk ke Mesir bersama suaminya Ibrahim, pengen dia apa? Dijahatin sama bapak-bapak yang di Mesir itu, raja. Tapi dijaga oleh Allah. Makanya adik-adik, bidadari itu sebelum Allah cerita cantiknya, mereka adalah sosok yang baik-baik seperti kalian. Ya, tapi buktikan baik itu bukan hanya pada apanya? Tampangnya yang bagus, tapi lihat bagaimana Maryam dalam bertutur kata. Apa kata Maryam? A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung pada yang Maha Penyayang dari engkau wahai laki-laki kalau engkau itu orang yang baik. Maka adik-adik, begitu sedikit kita tadabbur Quran, jalan-jalan dari cerita belalang ke cerita hari kiamat, dari cerita belalang masuk ke cerita laron, dari laron kita pergi ke sawah, habis laron tapi tak dengar juga kereta lewat. Ya, akhirnya kita pun main ke surga. Lihat Quran. Quran tuh ngajakin kalian kemana-mana. Tapi kalau kita cuma ngapal, lihat wajah Ustaz Hasan. Ngapal lagi, setor lagi, lihat wajah Ustaz Hasan. Bosen. Maka kalian punya mainan baru, lihat belalang. Apalagi lihat wajah temennya. Kalau dia cantik, berarti dia ada calon-calon bidadarinya. Tapi kalau dia baik, itu yang Allah duluan menceritakan tentang bidadari surga. Semoga yang ikhwan dapat nanti bidadari-bidadari yang salihah dan yang cantik. Berarti yang di belakang kalau digodain sama cowok, maka kalian jangan langsung bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Ya, sesungguhnya mereka laki-laki yang punya hati, tapi mungkin belum tahu caranya. Maka caranya adalah baik-baiklah sama mereka, aku berlindung pada Allah. Kalau mas mau, datanglah ke orang tua aku. Siap? Siap adik-adik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Maafin Ustaz ya, banyak bercanda. Nggak apa-apa ya? Waktunya sudah habis. Ya, berasnya, ya maafin Ustaz dong. Ya, nanti add Ustaz dong, add Ustaz ya. Di IG Ustadz, di TikTok. Tapi TikTok Ustadz belum ada videonya. Mungkin video yang terbaik tentang belalang akan Ustadz posting di TikTok. Gimana? Siap? Nanti yang di syuting malah video belalang blur. Yang jelas pakai iPhone 14. Siap? Dapat dari ibu-ibu yang godain kalian ya? Janganlah. Oke ya, cukup ya. Semoga kalian jadi ahlul Quran semuanya insyaallah. Yuk kita berdoa seperti sering-sering dulu kami berdoa dengan doa yang sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya Allah, sayangilah kami, berikan kami rahmat karena kami belajar Al-Quran. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, sayangilah kami karena hari ini kami membaca, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran imam kami yang terus-menerus di depan membimbing kami sampai ke syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran hudan, petunjuk bagi kami, yang memberi petunjuk pada kami dalam kami menjalani setiap hari-hari kami. Ya Allah, ketika kami tersesat, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk yang meluruskan perjalanan kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran nur, cahaya yang menerangi hati kami, menerangi anak-anak kami, menerangi murid-murid kami, menerangi seluruh keluarga besar kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Quran rahmat yang kami dengannya kami merasa Engkau terus-menerus sayang pada kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami rezeki, kami setiap siang, setiap malam, sepanjang malam bisa membaca Al-Quran, bisa mentadabburi Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah nanti kami saat di kuburan Quran dapat menemani kami.
Ya Allah, ketika nanti di hari kiamat Quran bisa membela kami. Ya Allah, di padang mahsyar kelak Quran bisa menaungi kami, agar supaya saat kami meniti melewati jembatan di atas neraka jahanam, Quran bisa memberikan cahaya terang benderang untuk kami. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami ahli Al-Quran, hiburlah kami dengan Al-Quran. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, saat kami sedih, ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang bisa membuat kami tersenyum, tertawa, seperti Engkau membuat Nabi Sulaiman tersenyum karena gara-gara semut yang berbicara dengannya. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Quran yang dapat menuntun kami sampai ke padang mahsyar, sampai masuk ke syurga. Ya Allah, jadikanlah kami putra-putri yang salih-salihah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang salih dan salihah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah guru-guru kami sabar mendidik kami. Ya Allah, musyrif-musyrifah kami sabar mendidik kami dan istiqamah mendidik kami sampai kami selesai di pesantren ini. Ya Allah, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-afu minkum. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.